Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masuk pada faedah yang ke-34. Pada pertemuan sebelumnya atau faedah sebelumnya sudah dijelaskan mengenai bagaimana penelantaran Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya karena sebab-sebab tertentu yang memang berasal dari hamba tersebut. Dan juga sudah kita jelaskan bagaimana perbedaan sikap antara Qarun termasuk umatnya Nabi Musa dan juga bagaimana sikapnya Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat jauh perbedaan antara keduanya. Yang satunya tidak mau mensyukuri nikmatnya dan dia merasa dirinya berhak mendapatkan nikmat tersebut, dia pantas mendapatkan nikmat tersebut. Adapun satunya lagi yaitu Nabi Sulaiman bin Daud, beliau tahu bahwasanya itu semuanya adalah cobaan dari Allah, maka beliau tahu bagaimana cara menyikapi nikmat tersebut, yakni dengan mensyukurinya. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada pertemuan kali ini, faedah kali ini, Syekh menjelaskan tentang sikap orang beriman yang tidak sesuai dengan sikap yang seharusnya. Beliau mengatakan, فَإِذَا لَمْ يَشْهَدْ ذَلِكَ, jika seorang mukmin tidak berkeyakinan sebagaimana di awal, yakni kalau yang di awal itu seorang mukmin meyakini bahwa semua nikmat yang diberikan kepadanya adalah milik Allah dan semata-mata karunia darinya. Maka kalau seandainya seorang mukmin tidak punya keyakinan demikian, ra'a fihi ahlan wa mustahiqqan, maka kebalikannya, ia akan menganggap dirinya adalah orang yang pantas dan berhak mendapatkan nikmat tersebut. Fa'ajabathu nafsuhu, akhirnya ia takjub pada dirinya sendiri. Dia takjub pada dirinya sendiri, bangga pada dirinya sendiri. Wa taghat bin nikmati, akhirnya dia bertindak melampaui batas terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan seenaknya. Wa alat biha, dia bersikap angkuh. Wastatalat ala ghairiha, dan bahkan dia meremehkan orang lain karena dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakana hadduha minha al-farhu awil farahu wal fakhru, maka sikapnya terhadap nikmat tersebut tidak lebih dari kegembiraan dan kebanggaan dari dirinya semata tanpa ada syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang muda seperti ini, kama qala ta'ala, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah taala, wala in adzaqnal insana minna rahmatan, dan jika kami rasakan kepada manusia, kami berikan kepada manusia suatu rahmat atau nikmat dari kami, thumma naza'naha minhu, kemudian kami cabut nikmat atau rahmat kami tersebut dari orang tersebut, innahu la ya'usun kafur, niscaya atau pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Wala in adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a massathu, akan tapi jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan setelah bencana itu menimpanya, setelah cobaan itu menimpanya, la yaqulanna,
niscaya dia akan berkata, dhahabas sayyi'atu anni, telah hilang bencana-bencana itu dariku. Ini maksudnya dia merasa bencana itu hilang dari dirinya tiba-tiba saja atau dengan sendirinya tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu lafarikhun fakhur. Sesungguhnya dia sangat gembira dan bangga terhadap dirinya sendiri. Dalam surat Hud ayat 9 dan ke-10. Fadhammahu bil ya'si wal kufri indal imtihani wal bala'i. Allah Subhanahu wa taala mencela manusia yang berputus asa dan kufur atau ingkar terhadap nikmat ketika mendapatkan ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, wabil farahi wal fakhri indal ibtila'i bin nu'ama. Akan tapi ia akhirnya bangga diri dan sombong ketika diuji dengan kenikmatan, dengan banyaknya harta, pangkat atau kedudukan dia, dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wastabdala bihamdillahi wa syukrihi wa thana'i alaihi idza kushifa anul bala qawluhu dhahabas sayyi'atu anni. Allah juga mencela orang tersebut karena dia mengganti yang harusnya ketika mendapatkan nikmat dia memuji Allah, dia bersyukur kepada Allah, dia menyanjung Allah Subhanahu wa taala ketika sudah dihilangkan bencana, akan tapi dia malah mengatakan dhahabas sayyi'atu anni. Dia hanya sekedar mengatakan, oh telah hilang bencana-bencana itu dariku dengan sendirinya. Walau annahu qala azhaballahu sayyi'ati anni birahmatihi wa mannihi lama dhamma ala dhalik. Padahal seandainya hamba itu berkata, Allah telah melenyapkan bencana-bencana itu dariku karena rahmat dan juga karena karunia-Nya, maka tentu hamba tersebut tidak akan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal kana mahmudan alaihi, bahkan ia akan memperoleh pujian karena ucapannya tersebut. Walakinnahu ghafila 'anil mun'imi bikashfiha wa nasabat dhihaba ilaiha wa faraha waftakhara. Akan tetapi sayangnya ia justru lalai terhadap Allah yang telah menghilangkan bencana-bencana itu dan menganggap bahwa bencana itu hilang begitu saja dengan sendirinya. Akhirnya dia bergembira dan sombong kepada orang lain. Fa'idha alimallahu subhanahu hadha min qalbi abdin. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, Allah mengetahui apabila sifat itu ada pada hati seorang hamba, fadzalika min a'dhami asbabi khadlanihi, maka itulah penyebab utama Allah menelantarkan seorang hamba, wa takhallihi anhu, dan Allah tidak mengacuhkan hamba tersebut. Fa inna mahallahu la tunasibuhun ni'mah al-mutlaqah at-tammah, karena memang hamba itu sendiri yang memang tidak pantas untuk menerima nikmat apapun, nikmat yang mutlaqah dan tamah, nikmat yang sempurna dan seutuhnya. Kama qala ta'ala, dan inilah yang disiratkan dalam firman Allah Ta'ala, inna syarrad dawabbi, sesungguhnya binatang atau makhluk yang paling buruk di sisi Allah, indallah, as-summul bukmul ladina la ya'qilun, yaitu orang-orang yang bisu dan tuli yang tidak mengerti apa-apa. Dia tidak tahu bagaimana mensikapi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau alimallahu fihim khairan la asma'hum, seandainya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Walau asma'hum latawallaw wahum mu'ridun, dan jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka akan berpaling juga. Mereka akan berpaling juga, wahum mu'ridun, sedangkan mereka memalingkan diri dari apa yang mereka dengar tersebut.
Jadi memang berasal dari hamba itu sendiri, antara pantas atau tidaknya hamba itu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa akhbara subhanahu anna mahallahum ghairu qabilin li ni'matihi. Maka dalam ayat tersebut Allah memberitahukan bahwa orang seperti itu tidak layak mendapatkan nikmatnya. Wa ma'a adamil qabuli fa fihim mani'un akhar yamna'u usuluhum ilaihim. Di samping itu masih ada penyebab lain yang menghalangi sampainya nikmat Allah kepada mereka tersebut, kepada hamba-hamba yang tidak tahu mensyukuri nikmat tersebut. Wa huwa tawallihim, yakni mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, wa i'raduhum idza arafuha wa tahaqqaquha, yaitu karena mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala setelah mereka mengetahui dan mereka mendapatkan nikmat tersebut. Yang harusnya mereka syukuri nikmat-nikmat tersebut, mereka malah justru berpaling. Ketika sebelum mendapatkan nikmat mereka butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Qarun ketika belum mendapatkan nikmat kekayaan, dia sangat butuh kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ketika mendapatkan kekayaan lupa, akhirnya dia merasa itu adalah hak dia, itu kepantasan dia karena ilmu yang dimilikinya. Maka selainnya kita semuanya memahami hal ini. Jangan sampai kita kufur nikmat, jangan sampai kita tidak tahu terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Syekh memberikan kesimpulan di akhir pembahasan ini. Wa mimma yanbaghi ayyu'lam, dan sebagai gambaran yang selayaknya diketahui oleh kita semuanya, anna asbabal khadlani ma'a baqa'in nafsi ala ma khuliqat alaihi fil asli wa ihmaluha wa tahliyatuha. Maka sebagai gambarannya, apabila kondisi jiwa seseorang seperti pertama kali diciptakan dan dia dibiarkan kosong, fa asbabul khadlani minha wa fiha, maka sebab penelantaran Allah terhadapnya adalah berasal dari jiwa hamba itu sendiri. Wa asbabut taufiqi, adapun sebab-sebab diberikannya taufik, bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang, man ja'alallahu subhanahu laha qabilatan lin ni'mati, karena Allah menjadikan jiwa hamba itu layak untuk menerima nikmatnya. Fa asbabut taufiqi minhu wa min fadlihi, artinya sebab-sebab taufik itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia, semata-mata karunia darinya. Wa huwal khaliqu li hadhihi wa hadhihi, akan tapi kedua-duanya tentang masalah pemberian taufik atau penelantaran Allah Subhanahu wa taala, kedua sebab tersebut adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau menggambarkan dengan gambaran yang sangat jelas sehingga kita bisa memahaminya dengan baik. Beliau mengatakan, kama khalaqa ajza'al ardi, jadi sebagai gambaran antara masalah taufik dengan masalah penelantaran Allah kepada hamba ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini, menciptakan bagian-bagian dari bumi. Hadhihi qabilatun nabati wa hadhihi ghairu qabilatin lahu, ada sebagian bumi atau tanah yang layak untuk ditanami tumbuhan, dan ada juga yang tidak layak untuk ditanami. Artinya satunya ditanami, yang lainnya ditanami dengan pohon tersebut, satunya bisa baik, bisa subur, satunya tidak bisa subur. Wa khalaqa syajara hadhihi tuqbilu thamarah wa hadhihi la tuqbiluha, Allah juga menciptakan pohon, ada yang bisa berbuah dan ada juga pohon yang tidak bisa berbuah. Wa khalaqan nahlata qabilatan li ay yakhruja min butuniha
syarabun mukhtalifun alwanuhu. Allah juga menciptakan lebah, yang lebah itu mampu menghasilkan dari perutnya minuman, yakni berupa madu yang beraneka warna dan juga rasanya. Wazzamburu ghairu qabilin lidzalik. Sedangkan Allah menciptakan kumbang yang mirip dengan lebah, akan tetapi kumbang ini tidak bisa menghasilkan madu, tidak bisa melakukan hal itu. Wa khalaqal arwaha thayyibata qabilatan li dzikrihi wa syukrihi wa mahabbatihi wa ijlalihi wa ta'dhimihi wa tauhidihi wa nasihati ibadihi. Begitu pula Allah menciptakan roh yang baik, jiwa yang baik, yaitu jiwa yang layak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur, mencintainya, mengagungkannya, mengesakannya atau mentauhidkannya, dan juga menasihati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Dan kebalikannya, wa khalaqal arwahal habitsata ghaira qabilatin lidzalik. Dan Allah pun juga menciptakan roh atau jiwa yang buruk, yaitu roh atau jiwa yang tidak layak untuk mendapatkan atau menerima sifat-sifat yang baik tadi itu, bentuk berzikir, syukur, cinta, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengisahkan Allah atau menasihati orang lain. Balididdihi, bahkan dia menerima yang sebaliknya, yang buruk-buruk. Wa huwal hakimul alim, dan Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi Allah tahu, Allah lebih bijaksana, Allah lebih tahu bagaimana hamba itu, apakah dia layak mendapatkan nikmat atau tidak, dia bersyukur atau tidak, dia mengingkari nikmat tersebut atau bisa menyikapinya dengan baik, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa mensyukuri nikmat-nikmatnya dengan kita mengingat nikmat tersebut dan juga mengingat pemberi nikmat tersebut, mensyukurinya, mencintainya, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kita mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan juga kita berusaha menasihati orang-orang yang memang bisa diberikan nasihat. Wallahu a'lam. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.